Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat datang di Worship Night. Saya suka sekali menyembah Tuhan. Tapi satu kelemahan saya kalau saya menyembah saya cengeng. Kalau saya menyembah Tuhan saya sering nangis. Meskipun di gereja sekarang saya sering tahan-tahan. Karena kalau saya nangis jadi pilek. Habisin banyak tisu. Muka jadi agak bengkak. Tapi saya masih ingat ketika Tuhan pertama kali membawa saya masuk ke hadiratnya. Sebagai orang berdosa yang tidak layak. Saya suka menyembah. Saya menyembah Tuhan itu bisa berjam-jam di awal mulanya. Bukan hanya di gereja. Justru ketika di rumah gak ada siapa-siapa, saya sering menyembah. Pertama dengar kaset, zaman dulu kaset pita. Lalu saya belajar main gitar dan piano, sedikit do re mi, akhirnya bisa. Chord-chord saja. Saya menyembah Tuhan. Kadang-kadang menyembah Tuhan sampai 6 jam. Kadang-kadang 4 jam. Pernah 7 jam setengah. Pernah sekali, mungkin kalian tidak akan percaya, Anda mungkin kurang percaya kalau saya tidak tahu apa. Ya mungkin percaya lah, kita sudah kenal sekian lama. Saya menyembah Tuhan 24 jam, non-stop. Cukup kuat, stamina saya ini cukup kuat sebenarnya. Dan saya tidak terasa. Kenapa saya suka menyembah? Karena suatu hari ketika saya buka firman Tuhan di kitab Mazmur, saya ketemu ternyata Mazmur bukan hanya dibikin oleh Raja Daud. Mazmur itu dibikin beberapa orang by the way, ada juga dibikin oleh Ezra. Jadi yang membuat Mazmur 119 itu bukan Daud tapi Ezra. Seorang imam. Waktu bangsa Israel kembali membangun Yerusalem, Ezra itu seorang imam yang mengajarkan takut akan Tuhan. Bahwa firman Tuhan adalah bagian penyembahan. Tapi salah satu lagi yang menulis kitab Mazmur, beberapa pasal, beberapa Mazmur yang ada, itu adalah Bani Korah. Menarik sekali. Kalau Anda tahu siapa Korah sebenarnya, Anda pasti akan tertarik seperti saya tertarik. Karena Korah adalah orang yang ditelan oleh tanah. Karena Tuhan marah. Korah, Datan, Abiram memberontak terhadap Musa dan Harun. Yang menulis beberapa Mazmur itu Bani Korah, bukan satu, mungkin ada beberapa keturunannya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan memakai orang-orang ini? Bahkan lagu-lagu yang kita ciptakan, tulis pun tidak satu pun masuk ke Alkitab, hanya masuk ke album. Paling pol di tangga iTunes, ya kan, sekian minggu menjadi di jajaran atas. Tapi nggak pernah selamanya kekal di dalam firman Allah, yaitu di dalam Alkitab. Siapakah mereka? Ternyata saya dapatkan menyembah itu bukan mengubah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita tuh tidak mengubah Tuhan, karena Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan kita tuh tetap sama. Justru karena dia tidak berubah itulah kita sembah dia. Kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, dia itu adil, dia itu maha besar. Kita sebut-sebut atributnya, kita sebut-sebut karakter dan sifatnya. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dan ketika kita sebut-sebut itulah, atribut itulah, beberapa atribut itu mulai tergosok atas kita. Kita mulai pelan-pelan menjadi seperti dia. Ternyata menyembah itu mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Saya kalau menyembah, kenapa saya menangis kadang-kadang? Karena saya tiba-tiba merasa dekat sama Tuhan. Saya merasa Tuhan itu seperti persis di depan muka saya. Wajah dengan wajah, saya memandang dia muka dengan muka. Meskipun saya nggak melihat wajahnya. Saya merasa seperti hati saya itu connect sama Tuhan. Seperti ada pusar dan ari-ari dari sana ke sini. Saya nggak bisa jelaskan. Menyembah itu bukan performa. Menyembah jauh lebih dalam daripada kita menyanyikan lagu-lagu fellowship di antara kita. Menyembah lebih dalam daripada sekedar kita artinya hanya sekedar kita menyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Menyembah itu intim. Menyembah itu dekat sama Tuhan. Menyembah itu curahkan hati kepada Tuhan. Menyembah itu mendengarkan suaranya. Dan ternyata menyembah itu mengubah. Kenapa Bani Korah diubah kayak gitu sama Tuhan? Karena Tuhan ketika, meskipun ini anak orang durjana, anak orang durhaka, anak orang yang masuk neraka loh ya. Memang betul, semua keluarga Korah ditelan, tapi sisa beberapa gitulah. Dan yang sisa itu mencari Tuhan. Kayak Henok. Itu bersahabat dengan Allah. Dan yang sisa itu mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan ubah mereka.
Pertama-tama Tuhan ubah hatinya, kata orang anak orang jahat, anaknya pasti jahat. Saya percaya, karena didikannya salah. Orang kalau tinggal di lingkungan merokok kemungkinan besar juga akan tercandu dengan nikotin. Orang yang di antara penggosip, kalau papanya pemfitnah, pembenci, anak itu pasti ada roh kepahitan. Tapi saya percaya nih si anak Korah ini, pasti dia merangkak-rangkak masuk ke hadirat Allah dan berkata, ubahlah saya. Aku ingin memandang wajahmu sekali saja, aku pasti tidak akan sama. Tapi sekali dia pandang wajah Allah, berfasal-fasal mazmur diciptakannya. Tidak tahan hanya sekali, tidak cukup sekali doang, dia mau berkali-kali datang ke hadirat Allahnya. Pelan-pelan Allah mulai mengubah hatinya. Ketika hati anak-anak Korah ini diubah oleh Bapa, berubahlah hidupnya. Dan ini menjadi harapan buat saya, karena saya dulu itu orangnya gelap sekali. Pernah sekali kita dimsum sama-sama setelah saya khotbah di satelit barat Mawar Sharon, di Sukomanunggal. Kita makan dengan beberapa teman dan kebetulan kakak dan adik saya dari sana juga. Dan mereka baru bercerita semuanya, sebab selama ini bahkan sama istri saya, keluarga saya pun saya nggak pernah ceritanya detail, karena buat apa cerita tentang kegelapan. Mereka cuma tahu aja saya dulu orang yang tidak benar. Tapi kakak adik saya menceritakan dengan detail, apalagi adik saya yang sama-sama sekolah sama saya sekian lama. Waktu koko saya pindah Amerika, saya dengan dia di Singapura, dia tahu jahatnya saya. Dia ceritain, kokonya ini dulu begini dan begitu. Kalau mau tahu cerita saya lebih lengkap dulu jahatnya gimana, tanya adik saya yang tahu. Jangan tanya saya, sebab saya sudah merasa baik. Enggak, saya enggak merasa baik. Saya merasa Tuhan itu baik. Cuman dia bisa ingat karena dia yang melihat. Saya itu dulu gelap. Saya berkata, Tuhan aku ini nggak mungkin bisa berubah. Orang kayak saya gini ini dengar khotbah, tidak tergerak. Sungguh saudara, saya dengar khotbah itu tidak tergerak. Saya itu benci pendeta. Apalagi kalau khotbahnya bagus, nyelekit. Justru kalau pendeta khotbahnya bagus itu justru yang kena kan. Yang kena malah justru saya nggak suka. Dia sindir saya. Saya nggak sukanya jadi pendeta, saya akhirnya jadi pendeta. Dan saya nggak bisa tergerak. Saya berkata sama Tuhan, hatiku ini keras kayak batu. Aku pernah berkata mending aku masuk neraka daripada ketemu Tuhan Yesus di sorga. Saya sekeras itu dulu. Mana bisa berubah? Tuhan bilang, come into my presence and you will see. Saya senang kata-kata Yesus ketika murid-muridnya Yohanes 2 orang datang kepada Tuhan dan berkata, Lord, show me the way. Tunjukkan kepadaku jalan itu. Tuhan bilang, mari ke sini. Lihatlah di mana aku tinggal kemari. Tuhan ajak dia menginap dengan Tuhan Yesus semalam waktu itu. Tuhan beritahu sama saya, come into my presence. Masuklah ke hadiratku. Apa yang harus kulakukan ketika aku masuk hadiratmu? Apakah aku nganggur saja, tidak berbuat apa-apa? Tidak. Sembahlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Saya hanya sembah Tuhan. Saya nggak bisa nyanyikan lagu-lagu seperti Tuhan aku mencintaimu segalanya, saya merasa munafik. Jadi ketika saya nggak tahu saya mau buat apa, penyembahan itu sederhana. Menyebut atribut Allah. Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Lagu-lagu lama dulu yang saya nyanyikan seperti Yesus, kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Itu kan bukan bahan perdebatan, Yesus memang baik. Baik itu orang baik atau orang jahat, baik itu orang alim atau penjahat, perampok, pembunuh, pemerkosa. Kalau ngomong Yesus itu baik, dia nggak bisa berdusta. Karena itu fakta. Baik presiden yang bilang rumput itu hijau, atau maling yang bilang rumput hijau, kedua-duanya bicara benar, nggak bisa berkata yang satu lebih layak mengatakan bahwa rumput itu hijau. Yang satu lebih layak, lebih suci untuk mengatakan bumi itu bulat. Baik itu diucapkan oleh seorang pendeta, atau sampai seorang tawanan hukuman mati, kalau mereka bilang bumi itu bulat. Tidak impress, tidak ada spesial dengan itu, kecuali berita itu sendiri. Nggak ada satu di antara mereka yang lebih layak atau kurang layak untuk mengucapkan itu, karena itu fakta. Mengatakan Yesus itu baik, itu kebenaran. Mengatakan dia itu mulia, itu kebenaran. Jadi saya merasa, iya ya Tuhan, saya bisa nyanyi juga, saya berhak. Dan sebab saya dulu itu sangat-sangat minder sekali, saya kira saya ini orang yang paling gak layak di dunia ini. Jadi kalau saya buka mulut nyanyi itu, udah 1001 setan di kanan kiri saya itu tuduh saya ini munafik. Jadi saya itu orangnya gitu dulu. Hingga saya mengerti apa itu menyembah. Menyembah itu menyebut atribut Allah. Sifatnya yang kekal dan tidak berubah. Saya maling menyebutnya pun saya layak. Karena itu fakta. Paham maksud saya?
Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu. Di sini agak sedikit malu waktu saya mengucapkan itu. Tapi gak apa-apa, saya lanjut karena itu bagian dari lagu, saya gubah gak bisa. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagu-lagu seperti itu. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Di bagian-bagian gitu selalu agak sensitif buat saya. Kalau sampai ngomong begitu saya nyanyinya lebih pelan. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Karena saya tahu saya belum gitu loh. Tapi saya lanjutkan karena itu bagian lagu, saya terjebak oleh pengarangnya. Besar kasih setiamu kepadaku, itu saya keraskan lagi karena itu jelas, itu nyata. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saya bisa nyembah itu berjam-jam saudara, cuman sekarang suara saya Anda perhatikan gak agak serak. Ini semua karena pecah, karena sekarang saya gak hanya menyembah, saya harus berkhotbah. Gara-gara iblis dalam nama Yesus lepaskan, itulah pecah suara saya. Gak cuma rantainya. Kayak sekarang saya menyembah gini tadi gitu, saya ada satu titik saya harus tahan diri karena saya tahu saya harus naik ke sini harus khotbah. Bedanya dulu dengan saya nggak ada bedanya. Dulu sampai sekarang saya tetap penyembah. Bedanya sekarang saya ketambahan harus khotbah, itu aja. Karena saya tahu umat Tuhan membutuhkan pesan yang saya bawa. Jadi saya harus tahan diri, tunggu nanti. Saya harus beritakan firman dulu di tempat ini. I've never changed. He changes me. Dia mengubah saya. Ketika hati Korah, anak-anak Korah ini berubah, hidupnya pun berubah. Saya diubah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba banyak hal berubah di dalam diri saya. Saya terkejut tuh, kok saya bisa begini ya? Saya gak bisa lagi nyanyi, aku masih seperti dahulu. Sudah enggak soalnya. Tapi sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Sejak ku terima dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus dia ubahku. Dia ubahku, ya juru selamatku tidak seperti dulu lagi. Meskipun tampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Saya disempurnakan dalam penyembahan. Ketika Bani Korah ini hidupnya mulai diubah oleh Tuhan. Gara-gara hatinya berubah dulu, masa depannya pun berubah. Bagaimana bisa sekelompok orang yang nenek moyangnya itu dikutuk Tuhan langsung masuk neraka, gak lewat kematian, ditelan hidup-hidup. Di bawah keturunannya bisa ada hamba Tuhan. Enggak hanya hamba Tuhan, penyembah-penyembah yang benar. Enggak hanya penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang tenar. Sampai hari ini penyembahannya memberkati kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Itu bukan diciptakan Daud, baca baik-baik, itu Bani Korah. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh dan sebagainya. Itu yang ciptakan Bani Korah. Kok bisa dia punya keyakinan yang teguh sama Tuhan? Seharusnya dia trauma. Nenek moyangku, papa mamaku itu ditelan hidup-hidup. Dikutuk sama Tuhan. Kok bisa dia berkata tempat perlindungan sebagai penolong sangat terbukti? Kok bisa? Apa yang dia lihat? Hatinya berubah, dia dikasih kacamata Tuhan. Dia dikasih kacamata Tuhan. Makanya gak heran. Gak hanya hati berubah, hidup berubah. Masa depannya berubah. Masa depan orang ini menjadi berkat. Padahal masa lalunya kutuk belaka. Hidup saya ini harusnya hari ini sudah meringkuk di neraka. Kalau bukan karena menyembah. Menyembah itu bukan bagi saya sebuah kewajiban. Sebuah hak saya sekarang telah sadar. Saya ambil hak saya seperti orang ambil klaim asuransinya. Ada duit kenapa tidak diminta, ya kan? Ada Tuhan, kenapa nggak disayang? Ada Tuhan, kenapa tidak kita manjakan? Ada Tuhan, kenapa kita tidak cintai? Ada Tuhan, kenapa kita tidak dekati? Ada Tuhan, kenapa kita tidak berlari ke sana?
Hari ini mestinya saya meringkuk masuk neraka. Saya menyadari worship saves me. Worship has saved me. Menyembah telah menyelamatkan saya. Berapa 3 kali saya mau bunuh diri. Hancur-hancuran hidupku ini. Saya harusnya hari ini sudah diklaim setan masuk ke buinya. Masuk ke dalam goa-goa yang dalam. Di dalam dunia orang mati. Worship has changed my future. Menyembah telah mengubah masa depanku. Masa depanku itu kapan? Kalau saya bilang masa depanku dulu, ya sekarang ini sekarangku, ini masa depanku dulu. Iya kan? Saya sekarang mengerti kunci itu tak akan pernah saya lepaskan. Yang bisa terus mengurapi masa depanku dari sekarang ini sampai ke depan, masa depanku beneran sekarang ini. Tetap hanyalah menyembah. Itulah sebabnya hatiku tak mau berubah. Mau kasih pelayanan sak jubrek, mau suruh khotbah, suruh pujian, suruh bikin album, apapun juga tak akan mengubah hatiku. Saya tetap adalah penyembah yang sederhana. Di hati saja. Saya dorong Anda, hati itu jangan berubah. Anda mau setenar apa? Mau dipakai Tuhan seperti apa? Anda mau apalagi di pelayanan puji-pujian, penyembahan, itu jauh lebih rawan. Justru aneh loh ya, di dalam pelayanan PAW itu lebih rawan untuk jadi penyembah. Lebih gampang di jemaat. Saya sadari, waktu saya hanya jemaat saja, lebih gampang, lebih mudah. Sekarang, sebagai sorotan, saya naik ke atas, itu lebih tidak gampang. Benar loh, wajah saya kalau ada air mata, berlinang air mata, lebih dilihat karena ada, coba lihat, kelihatan wajah saya enggak? Coba lihat kanan kiri Anda, ada orang yang berlinang air mata, tidak disorot kamera. Lebih gampang jadi penyembah yang sebenarnya, tulus. Jangan berubah hati ini. Anda mau berdiri, mau duduk, mau berlutut, mau nangis, mau apa, tetap jadi anak kecil. Sembah adalah sembah. I do not care today if God takes away any ministry from me. I do not care because He will not take worship from my heart. Aku tidak peduli Tuhan mau ambil urapan manapun juga, karunia manapun juga, pelayanan manapun juga, saya tidak peduli. Karena Tuhan tidak akan mengambil penyembahan dari hati saya yang terdalam. Karena saya eksis karena itu. Amin. Nah, menyembah itu bukan tentang bagaimana menyembah. Kebanyakan orang bertengkar soal itu. Menyembah itu lebih kepada mengapa menyembah. Saya ulang, menyembah itu bukan how to worship, but why worship. Menyembah itu bukan tentang bagaimana kita menyembah. Lalu kita berdebat sini dan sana. Bertengkar di antara kita. Pakai drum atau enggak. Pakai alat musik apa? Kur atau bebas? Singer di depan atau di belakang? Menyembah itu pakai trompet, tiup-tiupan atau cuman senar-senaran? Menyembah itu bukan how. Menyembah itu why. Seorang penyembah benar akan selalu bisa menjawab why. Mengapa kita menyembah? Saya ajak kita buka sama-sama firman Tuhan. Karena harus berkhotbah. Saya harus berkhotbah, jadi harus saya baca sesuatu ya kan untuk Anda. Kejadian pasal 4, ayat 1-8, Kain dan Habel. Ini direkam kan ya? Live streaming juga kalau nggak salah. Ini direkam ya, nanti sampai berikutnya, sampai dekade-dekade berikutnya. Pengajaran tentang penyembahan ini kadang-kadang perlu dikompilasi, Bu Yudi. Saya rasa selama sepanjang sejarah kita sebagai gereja, ada pelajaran-pelajaran penyembah itu penting. Penting menyembah itu nafas soalnya. Jadi mungkin perlu dikompilasi suatu hari semua PAW timnya atau bahkan jemaat dari waktu ke waktu selalu diekspos yang begini dan yang begitu. Saya suruh ngulang lagi gini mungkin tidak bisa, yang khotbah begini juga. Jadi tolong didengarkan baik-baik, direkod, dicatat kalau perlu. Nah, saya juga akan kasih Anda poin-poin yang sederhana untuk Anda bisa bawa pulang supaya Anda tetap dapat pengajaran, bukan hanya mengalir saja dalam Roh Kudus. Kejadian pasal 4 ayat 1-8, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Perhatikan dulu di situ, ini backgroundnya, latar belakangnya. Habel gembala, Kain petani. Habel bermain dengan hewan, Kain bercocok tanam. Oke, perhatikan itu dulu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Apa yang dipersembahkan oleh Kain? Tanam-tanaman. Oke. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya.
yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Sebenarnya Habil itu lebih, supaya sedikit background juga di ayat 4 kita berhenti sebentar sampai habis ini kita baca ayat 5. Itu zamannya belum karnivora. Karnivora itu orang makan daging, Tuhan memberikan perjanjian baru, orang manusia bisa makan hewan, itu setelah Nuh dan air bah. Ini meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, belum ada hewan yang masuk perut manusia. Ya, Tuhan sembelih satu ekor hewan waktu itu untuk memberi pakaian dan untuk membuat cawat untuk Adam dan Hawa. Nah, tapi belum ada bunuh-bunuhan binatang. Jadi harusnya menurut saya yakin Habel punya persembahan jauh lebih nggak sempurna secara style dan cara daripada Kain yang sudah dari dulu mengerti gimana tumbuh-tumbuhan dipersembahkan untuk Tuhan. Oke? Kalau bicara tentang skill, Habil kalah nih. Sebenarnya kalah. Karena orang belum tahu gimana caranya memotong wagyu. Bahkan belum ada teknologi Jepang untuk memotong sapi Kobe. Belum ada. Zaman itu zaman primitif. Sedikit tambah-tambahan cerita ya. Nuh itu mabuk bukan karena dia itu pemabuk, karena dia nggak ngerti wine tasting. Dia yang pertama kali buat wine atau buat anggur, kebun anggur. Itu Nuh setelah air bah. Waktu itu dia coba satu, dia nggak ngerti bahwa kandungan alkoholnya bisa buat mabuk karena dia orang pertama yang mabuk di dalam sejarah manusia. Dia mabuk, loh kok muter ya, loh kok muter. Karena sekarang kita semua tahu, wine tasting itu ternyata diminum lalu dimuntah. Jadi kalau kita lihat ada orang yang profesional cobain anggur itu kok bisa tahan ya, tetap tidak sempoyongan. Enggak, karena dia muntahkan. Dia cuma rasakan di mulutnya. Ya memang agak sedikit dalam bahasa Ibraninya GGE, tapi ya begitulah. Dan Nuh ini bukannya telanjang striptis atau apa. Nuh ini telanjangnya di kamar. Jadi Ham itu keterlaluan, masuk ke kamar orang tuanya kelihatan telanjang malah dipelototin. Mestinya kan, papa lagi mandi atau apa kan, tutup pintu ya kan. Malah diceritain, dikutuk. Jadi sedikit cerita bahwa zaman itu zaman percobaan. Manusia belum membuat ini dan itu terlalu mantap. Jadi kita harus tahu Habil tidak tahu gimana caranya. Dia masih waktu nyembeli berdarah-darah, gak ngerti gimana dipersembahkan kepada Allah. Kain jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Tapi aneh, kita lihat sekarang ayat yang keberapa? 5, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, hayo, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, mari kita pergi ke padang. Dikira diajak main golf. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu dengan stick golf. Makanya saya main basket. Bola dilempar ke badan nggak apa-apa, paling sakit nggak mati ya kan, just kidding ya. Lalu membunuh dia. Ayat 8 selesai, saya beritahu. Di sini Kain bukan Kain Habil. Mereka mempermasalahkan how to worship. Sebenarnya bukan mereka, tapi lebih tepatnya Kain. Kain mempermasalahkan how to worship. Di sini masuk dosa iri hati pertama kali. Ya, ini dosa masih sifatnya primitif juga. Yang pertama dosa mengingini, melihat buah. Ini iri hati perdana cipnya masuk ke dunia. Kain berdebat sama adiknya di dalam hati minimal, dia mempermasalahkan how to worship. How to worship. Dia merasa, kenapa suaramu lebih bagus? Kenapa musikmu lebih dipakai? Kenapa kamu sudah buat album, aku belum? Disinilah manusia jatuh dalam dosa tanpa perbuatan, tapi sudah jatuh dari kemuliaan. Tanpa perbuatan kita bisa jatuh dari kemuliaan di hati, ketika kita tidak lagi memandang Tuhan. Mereka mulai memperdebatkan, lebih tepatnya Kain, bukan berdua, tapi Kain, memperdebatkan how to worship. Dia lupa why worship. Dia lupa mengapa menyembah.
Dia permasalahkan bagaimana menyembah. Dan sejak ini pertengkaran pertama bagaimana menyembah di dalam sejarah manusia. Dan sejak itu sampai hari ini orang masih bertengkar bagaimana menyembah. Ingat zaman dulu ketika drum belum diterima, tuding orang berkata sesat pakai drum. Kur, itu dari setan. Kita tuding sana sini. Gereja-gereja yang melakukan itu. Kecuali kalau mari kita menyembah, lalu kita undang striptis di tengah-tengah kita. Memuliakan Tuhan, gila apa? Ada batasnya, ngerti maksud saya? Kita menyembah Tuhan dengan menggores-gores seperti seperti orang-orang okultisme itu. Seperti dewa-dewa Baal. Seperti nabi-nabi Baal. Ada batasnya. Semua itu ada koridornya. Tapi kalau kita cuma bicara tentang style, wagyu atau tanaman, jangan dipermasalahkan. Nanti jangan-jangan kita lupa mengapa kita menyembah. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat poin saya kasih 3 poin. Saya kasih judul khotbah saya ini, spontan aja ya. Anda tulis, penyembahan itu. Nah, ini adalah sequel kedua dari lagu Mujizat Adalah. Enak gitu loh, jadi nyantol, jadi orang apa selanjutnya ya kan. Tulis saja, penyembahan itu judulnya. 1. Kudus. Penyembahan itu kudus. Apa maksudnya penyembahan itu kudus? Penyembahan itu bukan sekedar nyanyi sebelum khotbah bagi jemaat. Tapi bagi kita, ya ini penting, saya rasa firman yang saya bagikan hari ini bermata dua. Kepada jemaat dan juga kepada aktivis yang terlibat di dalam langsung maupun secara tidak langsung dalam pelayanan PAW. Karena worship otomatis harus dalam mengajar soal worship harus mengajar juga imam-imamnya. Bukan hanya jemaatnya, karena imam kudus, jemaat kudus, imam tidak kudus, jemaat pun tidak kudus. Jadi saya harus ajar jemaat memberikan porsi firman yang untuk kehidupan, tapi satu sisi saya juga harus ajar imamnya gimana mengajar jemaat dengan teladan. Penyembahan itu kudus. Coba katakan penyembahan itu kudus. Jadi bagi jemaat bukan sekedar nyanyi sebelum firman. Karena kadang-kadang saya sering loh, lumayan sering, nggak sering banget tapi lumayan loh. Berapa tahun ini sudah berapa banyak orang yang berkata, aku datang ke gereja cuman dipaskan sebelum khotbah. Nggak usah ikut nyanyi-nyanyinya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan bagian satu porsi. Tetapi penyembahan itu, apalagi menyembah bersama itu juga penting sekali. Penyembahan itu kudus. Karena Allah layak menerima penyembahan, Allah layak untuk disembah. Dan bagi tim PAW kita ini, penyembahan juga bukan merupakan sebuah kesempatan untuk unjuk gigi atau untuk tampil di depan. It's not about you and me. Penyembahan bukan kesempatan untuk kita nyanyikan lagu-lagu ciptaan kita. Saya ngomong begini, tidak menyindir siapa-siapa, saya tidak ada pikiran siapa-siapa di otak saya sekarang. Karena saya sendiri dulu pencipta lagu zaman dulu. Saya suka nyiptain lagu. Tuhan ingatkan saya, penyembahan bukan untuk mencoba lagumu. Jadi jangan pernah kita itu merasa pro lagu sendiri, kesampingkan lagu orang lain. Harus selalu melihat apa yang terbaik untuk jemaat. Setiap orang yang melayani dalam penyembahan, dimulai dari ketua PAW sampai ke bawah, harus ketika kita membuat satu keputusan, apa yang menurut hati Tuhan saat itu. Kita merasakan apa yang menjadi beban Allah di dalam ibadah itu. Apa yang merupakan suara hati gereja saat itu yang kita mau bawa ke Tuhan, baru kita sesuaikan lagunya, jadi bukan di author-nya dulu. Bukan di writer-nya. Lebih kepada denyut nada hati Allah, baru kita pilih alatnya. Sama dengan memasak, kita harus tahu dulu makanan apa yang mau disajikan, baru beli bumbunya. Jadi tujuannya adalah
Tuhan. Bukan kita dan bukan alatnya. Bukan perantaranya. Jadi menyembah itu kudus. Tentang Yesus. Kitanya nomor 2. Bukan kesempatan untuk kita tampil. Karena saya ngomong begini. Karena PAW dekat di hati saya. Pertama kali saya duduk di dalam kursi kepemimpinan bertanggung jawab di depan Tuhan. Dalam hidup saya dan panggilan saya adalah sebagai ketua PAW selama 6 tahun. Saya ini memulai karir pelayanan saya secara volunteer. Waktu saya masih kuliah, sekolah Alkitab. Pertama kali saya menjadi leader, itu PAW leader. Menjadi PAW leader bukan berarti saya harus menjadi penulis lagu yang paling top, tersohor. Bukan berarti menjadi pianis yang paling hebat atau singer seperti Whitney Houston. Bukan. Betul, sebagai seorang ketua PAW, kita juga harus berada di bidangnya. Saya bisa mimpin pujian, saya bisa WL dulu. Saya bisa worship leading, saya bisa nyanyi. Saya nggak harus bisa segala sesuatu seperti Lucifer, baru bisa pimpin tim PAW-nya Tuhan. Ya, tapi Tuhan ajari saya selama bertahun-tahun menjadi ketua PAW itu, bahwa sebagai ketua PAW, saya harus menjadi terlebih dahulu gembala dulu, sebelum saya menjadi seorang musisi. Tugas saya terbesar, tugas Koyudi hari ini terbesar, bukanlah musiknya, tetapi hatinya Bapak. Hati gembala. Jadi saya mengerti ini dekat dengan hati saya. Jadi, saya dulu waktu memimpin tim PAW, saya masih ingat ada orang-orang tertentu yang tidak suka kalau saya pasang di hari Jumat. Zaman itu. Kenapa hari Jumat dulu ada, kok Jumat, hari apa itu? Ya pokoknya ada hari apa. Mereka maunya di ibadah umum kita, padahal ibadah umum kita cuma satu, kita nggak punya satelit lagi. Jadi saya taruh mereka di persekutuannya gereja, nggak mau. Ada yang begitu. Saya ini kalibernya minggu katanya. Kalau dulu sih begitu, kalau di sini minggu pun ada terbelah menjadi macam-macam. Ada pusat, satelit, dan segalanya. Kalau di gereja kecil, gereja Indonesia di luar negeri dulu, hanya terbagi. Kalau yang minggu itu prestisnya besar. Kalau yang main Rabu, itu rasanya turun. Saya bilang, kok bisa kalian punya pikiran begini? Saya bilang, menyembah itu Tuhan, bukan kita. Menyembah itu penontonnya Tuhan. I'm coming back to the heart of worship. Nanti saya terjemahkan, saya nyanyi dulu. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Terus, I'm coming back, I'm sorry Lord for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Saya kembali kepada hati penyembahan, di mana segalanya adalah hanya tentang Tuhan. Sorry Tuhan, saya minta maaf kalau selama ini saya buat banyak hal dan perkara. Sementara itu yang penting hanya satu, yaitu untuk menyembah-Mu. I'm coming back to the heart of worship. When it's all. Tidak ada but, tidak ada tetapi. About you. When it's all about you, Jesus. Mau minggu, mau Rabu, mau 10.000, mau cuma 10. Mau di kebaktian umum, di pusat satelit, atau cuma di CG doang. You worship on top of your voice. Buat tanganmu ketika main gitar, saya masih ingat waktu saya main gitar berjam-jam tangan saya sampai darah. Sampai ngapal zaman itu. Tarik gitarmu, strum senarnya dengan sungguh-sungguh. Meskipun yang menontonmu hanya 7. I'm sorry Lord for the things I've made it. Let's be simple. When it's all just about you, it's only about you, Jesus. Worship is holy. Worship is not us. Worship is Him. Menyembah itu kudus karena bukan kita menyembah itu karena Tuhan layak untuk disembah. Amin. Amin. Jadi itu penting sekali. Juga tidak boleh ada klik-klikan di dalam tim PAW. Saya itu 6 tahun ketua PAW. Meskipun yang saya pimpin cuma berapa puluh. Percayalah, memimpin berapa puluh artis, itu membuat saya botak sehari. Bayangin, Koyudi ini
Makanya beliau buat lagu Tetap Tersenyum itu untuk mengingatkan dirinya sendiri tetap tersenyum. It's not easy. Semua orang-orang PAW dengarkan saya. Tidak boleh ada klik-klikan di antara Anda. Tidak ada grupnya siapa. Grup A, grup B, grup C, semuanya dissolve. Itu hanya job desk, hanya jadwal saja. Hanya ada satu. Yesus. Jesus in all in Jesus. Itu saja. Saya ngomong gini juga untuk kepentingan jemaat dengan baik. Kalau saya bicara saya begini, menjaga semuanya supaya seluruh kita di sini mendapatkan satu atmosfer menyembah, tidak terbelah menjadi beberapa. Amin Bapak Ibu Saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Penyembahan itu yang satu, kudus. Kedua apa? Penyembahan itu kehidupan. Ini yang seringkali kita dengar orang kalau berkata menyembah itu bukan hanya dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Betul, benar. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, penyembahan itu kehidupan. Jadi bukan hanya menyanyi saja. Penyembahan itu betul, tidak ada yang menuntut kematian daging seperti penyembahan. Penyembahan itu consume. Our God is the consuming fire. Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Ini bukan burning out. Ini bukan burn out. Ini burning. Ini bukan burn out tapi burning for. We are completely consumed. Kita betul-betul seperti dihanguskan. Kita sendiri sebagai korban. Ketika kita menyembah, Tuhan ingin kita sama luar dan dalam. Mau tahu enggak? Saudara sepupunya kudus itu tulus. Kalau penyembahan itu kudus, yang selanjutnya, penyembahan itu harus total, tulus, artinya kehidupan. Siapa diri kita sesungguhnya, terlihat jelas ketika tak seorang jemaat pun melihat kita. Seorang penyembah di gereja, baik itu jemaat maupun tim PAW, penyembahan mereka baru dimulai sebagai kehidupan ketika hari Senin. Hari Minggu itu the act of worship atau tindakan menyembahnya. Penyembahannya tik dimulai dengan stopwatch, dimulainya ditekan oleh Roh Kudus hari Senin pagi ketika pergi ke sekolah maupun kerja. Itu penyembahan. Penyembahan itu bukan Minggu, Senin sampai Sabtu dan Minggu juga. Tuhan ingin kita ketika menyembah, kita tidak terbelah-belah. Artinya apa? Tuhan ingin kita utuh sebagai satu pribadi penyembah yang benar. Berusahalah Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan seutuh-utuhnya menjadi satu pribadi saja. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan, kebanyakan kita ini identitasnya dua. Kita di dalam gereja atau ketika pelayanan kita satu orang, tapi nanti di kehidupan kita orang lain. Tuhan harus memiliki hanya satu Anda dan satu saya. Lebih daripada itu bukan ciptaan Tuhan. Biarlah yamu ya, tidakmu tidak. Lebih dari itu dari setan. Tuhan menghendaki kita ini utuh satu pribadi. A worshiper. Seorang penyembah. Jadi kita waktu menyembah Tuhan, pelayanan atau di gereja atau kita waktu berjumpa dengan Tuhan dengan di kehidupan orang yang sama. Jadi Tuhan tidak terkejut ketika suatu hari mungkin ketika kita masuk hadirat Tuhan, saking kita seringnya bolak-balik, seringnya bertukar-tukar identitas sendiri, suatu hari masuk Tuhan bilang, kamu siapa ya? Kok lain dengan yang itu tadi ya? Tuhan jadi bingung nanti. Di hari Minggu Tuhan lihat kita, di hari Senin, di kehidupan Tuhan ada di mana-mana bukan? God is watching us, right? From Tuhan, His eyes are everywhere. Tuhan punya mata ada di mana-mana. Ketika Tuhan lihat kita tempat kerja, Tuhan bilang, loh, ini orang yang sama tadi di dalam ruang doa. Loh kok beda ya? Ini ruang sama ya? Ini orang yang sama di ruang doa. Loh, Tuhan mungkin ngecek sertifikat kita di sorga atau surat-surat asli kita. Dia lihat, rasanya loh ya, dulu ini saya ciptakan orang itu cuma satu, kok aku lihat dua ya? Mukanya persis, sifatnya beda. Jangan buat Tuhan bingung ya. Tuhan menciptakan Anda hanya satu, jadilah satu, jangan jadi dua. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya.
Ketika saya mulai menyembah, Tuhan berkata, aku menghendaki kamu satu. Penyembahan itu kehidupan bagimu. Jangan jadi orang yang berbeda ketika mulut kita tidak menyembah. Hidup kita harus tetap menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, amin. Yang terakhir, setelah penyembahan itu kudus, penyembahan itu kehidupan. Yang ketiga, penyembahan itu bukan sekedar gaya hidup. Nah sini saya mau jelaskan. Banyak orang datang ke gereja dan berkata yang penting hatinya. Nah orang gini bahaya loh. Kalau dia menghalalkan tidak menyembah, nah dia merasa itu hanya body saja atau body language saja. Nanti ketika orang itu ditekan sama orang tua, katakan keluarganya masih tradisional, kepercayaan lain, dia disuruh kau tahu atau disuruh tunduk begini aja di depan suatu berhala, dia berkata nggak apa-apa, yang penting hatinya gini tapi ngomong Yesus. Orang gini menghalalkan segala cara, nanti pada waktu menikah, dia cium wanita lain dan berkata, aku mikir kamu kok sayang waktu aku cium orang itu. Dia memulai dengan sebuah prinsip yang salah kaprah, menyembah itu yang penting hatinya. Jadi ketika jemaatnya lagi sungguh-sungguh menyembah, sampai monyong-monyong segala, oh waduh gini, dia cuman, nggak apa-apa, yang penting hatinya, hatiku benar kok, yang penting aku nyembah kok. Yang penting aku nyembah. Orang gini menanam yang salah, nggak akan dapat semangka. Dia menanam yang salah, nanti pasti tanamannya dosa. Mengapa demikian? Karena dia dari awal mengira itu adalah pengajaran Tuhan. Menyembah itu yang penting hatinya. Dia lupa, kalau ada firman yang mengajarkan pada kita untuk menyembah, sebagai menyembah, bukan sebagai gaya hidup. Dan demi supaya kita itu bisa menyembah Tuhan, Tuhan peringatkan dulu, tindakan menyembah tidak boleh untuk siapa-siapa, hanya Tuhan yang layak terima. Jangan ada padamu Allah lain, jangan tunduk kepada patung manapun juga. Luar biasa. Setan tahu begitu pentingnya the act of worship, tindakan menyembah itu begitu perlu dan pentingnya. Salah satu daripada peluru, dia cuma punya peluru beberapa saja tembakan ke Yesus hari itu. Dia nggak main-main. Kalau orang cuma punya berapa peluru, pasti dia ditembakkan ke tempat yang paling fatal. Saya dengar seseorang lagi berburu celeng. Karena dia kurang ahli mungkin tembak, dikiranya pelurunya mempan. Celeng itu kuat loh, berdarah-darah masih bisa lari serang Anda loh. Kecuali kalau tembaknya persis, kalau Anda tembaknya persis. Kalau Anda punya beberapa tembak, tempat aman dari jauh, tembak luput sekali, tembak lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dekat dan tembaknya hanya satu pelurunya, Anda nggak akan main-main. Pasti Anda arahkan ke bagian yang fatal. Kata orang di bagian tertentu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah berburu celeng. Mungkin di jantungnya langsung kali, langsung pedot gitu ya. Atau di mananya, atau di otaknya, saya nggak tahu. Kalau setan tahu dia hanya punya peluru beberapa untuk coba Yesus sebelum diusir, dia pasti akan minta sesuatu yang paling berharga. Tahu yang dia minta? Dia nggak minta Yesus serahkan semua jiwa-jiwa sama dia. Dia nggak minta dipindahkan, padahal dia bisa aja kan, ayolah Tuhan, dia kasih wajah kasihan. Masa Tuhan nembus manusia nggak tebus kami malaikat yang jatuh, tolong toh Tuhan, pindah kami ke surga. Kalau jadi setan kan harusnya dia tahu mau ke neraka, harusnya dia mohon kan, belas kasihan sama Tuhan. Siapa tahu Tuhan bilang, ya sudah kalian nggak jadi masuk neraka. Dia tahu yang lebih penting daripada itu, kalau dia dapat itu dia dapat segalanya. Dia nggak minta Yesus berbuat khianat. Enggak, dia cuma minta Yesus, kau tahu sekali, tunjukkan tindakan menyembah Lucifer. Just once. Aku kasih seluruh dunia nih kalau kau sujud menyembahku. Kalau kamu barak. Sekali aja. Apa susahnya? Yang penting hatinya kan. Kau menyembah Bapa kan. Sujud aja. Sekali aja. Karena dia tahu tindakan itu menyebabkan transfer kuasa. Ketika lakukan itu langsung akun kuasa Yesus ilahinya itu hilang ke dia. Tahukah Anda ketika Anda menyembah, Anda menjadi seperti yang Anda sembah? Baik itu, tidak ada yang namanya cuma hatinya. Tidak ada. Kalau tidak percaya, suami istri sini, coba cium orang lain dan katakan, honey, aku memikirkan tentang kamu. Tidak pegatan. Coba kalau nggak divorce atau cerai. Yang penting kan hatinya. It's just my body. Don't forget that. The act of worship is sacred. Sakral. Ketika kita menyembah Tuhan, begini menyembah, dengan sampai monyong begini, itu beda efeknya. Ketika kita menyembah dengan segenap hati, pikiran, hidup, kekuatan, kita menjadi seperti yang kita sembah. Ada transfer ilahi masuk ke kita. Karena itu jangan pernah anggap enteng.
hanya begini di depan sebuah berhala. Akan ada sesuatu yang menjajahmu setelah itu. Itu seperti tindakan memberikan kuasa kepada yang kau sembah. Hidupku kuasanya kepada untukmu. Makanya ada ayat yang berkata, beri dia segala hormat kuasa kan. Bukannya dia sudah punya segala kuasa. Kenapa? Give him all glory, honor, and power. Who are we? Siapa kita manusia to give him power? Itu bukan power of the universe atau kuasa alam semesta. Dia udah punya. Dialah Allah semesta alam. The Lord of hosts. Itu power over your life. Yang disebut give you power. Give you glory and power and honor forever. Itu power bukan powernya universe, alam semesta. Bukan berjalan di atas air, menciptakan dunia. Itu power atas hidupmu. Ketika kita begini, Tuhan Yesus. Dengan kata lain, dengan tindakan body language itu, aku berikan kuasa hidupku ke dalam tanganmu. Rule me, reign in me, bertahtalah di dalam diriku. Itulah sebabnya orang begini sama berhala, kemasukan roh jahat. Itu jangan dilawan, itu udah takdir. Itu zaman sebelum kita diciptakan. Masih setan merupakan malaikat, itu sudah ada rule-nya. Tindakan menyembah hanya bagi Allah. Jangan berkata, oh yang penting hatinya. Itu karena, jadi kita harus tahu penyembahan itu bukan sekedar gaya hidup. Mau tahu apa itu? Yada, Todah, Barak, Tekilah. Terus, ingat? Zamar, Halal, sama Syabak. Masih ingat pengajaran saya itu? That's worship. That's worship. Jadi jangan percaya orang berkata, yang penting hatinya, aku gak ikut nyanyi. Aku gak ikut angkat tangan. Saya juga gak berarti di ekstrim yang satunya, kalau gak angkat tangan Tuhan murka. Enggak loh ya, penyembahan itu hak, bukan kewajiban. Semata-mata, kewajiban sih sebenarnya. Segala lutut kan bertelut. Wajib. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang kenal kasihnya, itu hak Bapak Ibu Saudara. Penyembahan, bukan karena kita takut dimurkai Allah. Kita harus berlomba-lomba, berebut-rebut. Karena penyembahan bukan hanya sekedar kehidupan. Ya, penyembahan itu kehidupan, itu poin kedua. Tapi poin terakhir untuk menutup pengajaran ini, ingatlah bahwa penyembahan itu adalah penyembahan itu lebih dari sekedar gaya hidup. Saya nggak tahu gimana menjelaskannya. Saya hanya bisa menjelaskannya, penyembahan itu adalah, kembali ke pengajaran saya yang lalu yang belum pernah dengar itu, minta di Pustaka Raja Wali. Tapi bayar dulu. Yada, Todah, Barak, Tekilah, Zamar, Halal, dan Syabak. Ada satu dari 7 ini yang sementara sekarang ini saya tidak bisa lakukan. Saya tidak pernah, saya itu nggak self pity orangnya. Tapi ada satu hal yang saya iri, orang-orang masih bisa berlutut, yang namanya Barak dari 7 ini yang paling favorit buat saya. Saya masih ingat saya 5 jam dalam hadirat Allah. Saya dalam keadaan Barak. Anda tahu Barak itu apa? Tersungkur di depan Tuhan dengan kaki ditekuk berlutut. Saya tidak bisa lakukan itu sekarang karena lutut saya tidak bisa saya tekuk sekarang ini. Sudah 2 tahun tidak bisa saya tekuk. Saya I envy you. Hari ini saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan lututku. Bukan supaya aku bisa main basket lagi. Saya tidak mau, saya sudah give up. Suatu yang saya cinta kayak hobi gitu. But don't take Barak from me. Don't take Barak from me. Saya minta sama Tuhan sembuh lutut saya, lutut kanan saya ini. Cuman satu tujuan. Saya ingin Barak lagi. Anda punya 7 bukan? Penyembahan itu. Lalu Anda punya 7. Saya cuma punya 6, saudara-saudara. Saya kalah 1 dengan Anda. Tapi hatiku akan, ku ajak kau berlomba, hatiku akan sampai ke tata Allah dulu. Sekalipun lututku tidak kerjasama. Kalau Anda suam-suam kuku, Anda pelan-pelan, Anda anggap enteng remeh, yang penting hatinya. I will raise your heart and my heart will arrive first at the throne of God. Saya akan berlomba, berlari di depan hatimu. Dan sampai dulu di tata Allah, meskipun lututku kurang bekerja sama. Anda punya tangan? Dari setuju yang saya sampaikan tadi, Yoda, Tada semuanya.
Ada yang disebut dengan angkat tangan, sepakat dengan Tuhan. Tanya sama orang yang tidak punya tangan. Anda beruntung, kita harus tahu diri. Kita yang punya tangan bisa diangkat seenaknya. Angkatlah tangan untuk Tuhan. Sembahlah Dia, bukan yang penting hatinya. Sekarang yang penting adalah todanya, tangannya. Worship is not just a lifestyle. Worship is giving oneself completely, body, soul, and spirit to the one you love. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Simple saja. Mengapa kita menyembah Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Rama ya sana la 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 maya soda la 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 ya la la maya sande ina la maya mana la maya soda la 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 ya so ya la la maya sanda la la maya sanda la 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 ma ya la la maya se ya la maya so la la maya so ya la la maya sanda la la maya so la maya se la 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 ma ina mama mama maya sanda la la maya sanda la ma ya la maya sande ya la maya la ma ina maya la maya sala maya se la maya. Oh, I worship you. Oh
like greatest pleasure in life. Ora mama ya sanala lama ya se. Ora mama ya sanala lama ya sande. Tidak ada yang sepertimu di dalam hidupku. Oh, ku dapat mencari hingga kekekalan dan takkan ku temukan seorang pribadi pun seperti Yesus. Oh, Kau yang termulia, Kau yang termanis. Lidahku bagaikan pena bermazmur, nyanyikan pujian kasih. Biar selamanya penyembahan mengalir dari dalam diriku terdalam. Oh Tuhan, izinkan ku seterusnya menjunjung tabutmu, menjunjung hadiratmu. Bawaku masuk lebih dalam lagi. Sucikan kedua tanganku, diangkat di hadapanmu. Mengangkat tabut perjanjianmu denganku. Aku mengasihimu karena Kau lebih dulu mengasihi aku. Oh Tuhan, selama ku hidup, lidahku kan memuliakan-Mu. Oh, biar hidupku, biar tubuhku jadi korban yang hidup, yang berkenan. Korban yang kudus dan suci, yang memuliakan-Mu. Sampai akhir hidupku, aku akan mengagungkan, menceritakan kemurahan-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Orang mama Kau yang termulia, Kau yang layak disembah. Ori mama diri madaya dadalamu. Ina mama ya sadalama ya sadalama ya so. Ina mama ya so. Ora mama ya se. Ora mama ya se, mama ya so. Maya sana maya se. Sama-sama katakan, Kau yang terindah. Tiada Allah seperti Engkau. Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam tiada Allah Tuhan
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Angkat tanganmu, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan, bebaskan rohmu, be free to worship. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, oh Jesus. Yesus, nama-Mu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Saudara mau berdiri, mau duduk, mau berlutut, jangan perhatikan kanan kiri, terserah. Anda mau toda, Anda mau barak, Anda mau syabak, mau berseru bagi Tuhan. This is between you and God, between you and the Lord. Just come, just come. The Father is here. Oh, ini rasanya kalau berjam-jam menyembah. Ini rasanya. Saya ingin Anda tahu bagaimana rasanya menyembah 7,5 jam itu. Just worship. Just don't care about time. Jangan peduli dengan waktu dan sekelilingmu. Just come loh. Datang merendah, rendah di hadapan Dia. Oh Bapa, Bapakku rindu. Just worship Him, He is so sweet. Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Just worship the Lord. Bapakku minta, layakkan aku, oh yeah, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka
dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Yang wanita saja katakan pada Bapamu di sorga, Bapa di sorga. Sing. Just worship Him. Mari kita putra-putra Tuhan katakan, Bapakku pinta, layakan kami Bapa, layakan aku, bawaku untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu di balik tirai yang sama-sama katakan pada Bapa. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya undang full timer PAW maju ke depan. Kecuali yang sedang tugas memimpin atau musik. Saya minta usher bantu saya sebagai catcher di depan sini. Saya ingin memberkati mereka. Tura mata kataya shananana mataya rapatanam. Cepat ya. Gembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Gembala nomor 1, musisi nomor kemudian. Cintai mereka, musisi, singer, semua di dalam jajaran PAW sebagai pribadi yang sah di hadapanku. Bukan apa yang mereka bisa persembahkan untuk rumahku terlebih dulu. Cintai mereka apa adanya. Ajari mereka, aku akan membantumu untuk mature mereka, untuk mendewasakan iman mereka. Sehingga tidak akan ada klik, tidak ada grup-grupan, tidak ada perpecahan. Dari mulut seorang imam dinantikan pengajaran. Dari mulutmu akan mengalir pengajaran-pengajaran pondok Daud. Akan muncul dari kedalaman, cari aku, berlama-lama dengan aku. Itulah sebabnya korban bakaran itu aku perlukan begitu. Bukan karena aku makan daging itu. Mereka harus memotongnya pelan-pelan, membakarnya perlahan-lahan pula.
Karena aku mau berlama-lama dengan penyembah-penyembahku. Karena mereka bukan penyembahku saja, mereka adalah anakku. Berlama-lamalah dengan aku. Cari aku seperti kau pada waktu masa muda dulu. Cari aku seperti kau belum pernah kenal aku. Aku akan memberitahukan padamu perkara-perkara besar yang belum kau tahu. Dari mulutmu akan mengalir pengajaran. Dari mulutmu akan mengalir pengajaran. Dari kehidupan dan jubah seorang imam akan ditemukan teladan. Aku mengasihimu hambaku. Aku mengasihimu anakku Yudi. Aku mencintaimu. Oranata kayasya. Onina mato karaya. Inana matara lamataya se. Onina mata kara nama-nama. Oramata kara namataya rama. Semuanya sini yang PAW maju ke sini. Oramata kaya rama. Oramaya sanara matara. Inana mata kanana namatara. Oramaka patakaya ramatakara lamarara. Oramaka maya ramaramataka swanama ramataka marama. Saya minta lebih banyak lagi usher di belakang mereka. Kuramaka patakana nanamana. Dengarkan firmanku, dengarkan suara hatiku. Kau harus berkurang, ku harus bertambah. Barulah umatku kan melihat kemuliaanku. Bukan hanya melihat belakangku, tapi wajahku. Oh, dan banyak orang akan diubah. Pelacur-pelacur akan mendahului Farisi masuk kerajaan Allah. Pemungut-pemungut cukai akan berlari masuk ke dalam tahtaku. Oh, Ramaka Pata, kau harus makin berkurang, ku harus makin bertambah. Oh, Ramaka Maya Mara Maya Maya Mara Lamaya Lama. Pelayanan adalah aku adalah pelayanan, bukanlah satu dari keduanya. Ya Tuhan. Yorama kata kaya shana nama 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 nama. Kuduskan tangan hamba-hambamu yang pegang perkakas-perkakas tabernakelmu, yang pegang tabut perjanjianmu ya Roh Kudus. Oh, sucikan, kuduskan. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Carilah, maka akan terjadi sebuah kebangunan baru. Pondok Daud, puji-pujian akan marak di mana-mana. Namaku diagungkan dari ujung satu ke ujung satunya. Di mana ada rumah yang kau bangun, di situ akan ada sorak-sorai yang nyata. Di situ akan ada pujian yang tulus. Kudus, tulus, kudus, tulus, seperti yang dikatakan tadi. Tulus dan tulus, kudus yang tulus. Oh, namata kaya sana nama. Sianu masuk ya parana ya sana nama. Inamara mata ya sana nama ya se. Shika mama mama kaya se nama ya sane. Ora maya 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 mara mara maya mara la maya shana la maya mara mata kapaya se. Ora mama maya shana na 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 mana mana maya mara la maya se. Kau mulia Tuhan. Nyanyikan satu lagu. Savior of my soul, Let the anointing flow. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace. I comfort when I'm weak. Sanctify, sanctify, I trust in you Lord Jesus. through storm and raging. Reveal your presence in a deeper way in these people's lives. Faithful Reveal your presence more and more in your servant's life. the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take Reveal your thy presence in a deeper way precious in name. these servants, your servants' lives. Who can Sanctify, between sanctify with your blood. Lord, I live to honor you. No unholy things shall touch, shall enter them from now onwards. My love and offering
take me higher. Tuhan mengambil batu bara dari mezbahnya dan menguduskan mulutmu. Tuhan mengambil batu bara dari mezbahnya, menguduskan pengakuan-pengakuan mulutmu dan pembicaraanmu. Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty. I confide in you through all my darkest moments. Rise up, my daughter, I will lift you up. In you I find my In the days to come, I will promote you. my comfort when I'm weak. I've seen the change in you. I trust in you. Rise up, my daughter, I will lift you up. Faithful, you're my God. You're the glory, the lifter. Semua tim PAW yang lain maju ke depan sini. Saya harus kuduskan Anda dengan darah Yesus saat ini. Come on. Surah papa nakana nuto kafata ralamata kamaya sanadamulam. Use this lady. Saya tidak tahu pelayananmu apa. I see you leading worship and God is anointing you. Receive. My Jesus, you're The only one for me. nothing will ever take Jemaat harap bersabar. places. Kita doakan imam terlebih dahulu ya. Kita doakan imam-imamnya. Can stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you. and I long to bring my life and offering. It's your presence, Lord. It's your presence. It's your presence. Increase thy presence in our church, Father. O Christ, O Lord my God, whom I serve. Increase your presence in your church. Increase your presence, I pray. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Now I live to honor you. I long to bring my life and offering. Take me higher. take heart, my son, I am with you. Kuatkan hatimu, aku menyertaimu. Bangkit dan menjadi baru. Take heart, my son, I am with you. Oh, and I live to worship you. My Jesus, you're The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and Who can climb my mountain? Those whose hands are pure and holy, whose heart is pure. Stay holy, young men. God has big things in store for you. Tetap kudus. Tuhan punya perkara besar untukmu. Bayar harga. Pay the price. Follow me. take me higher? Draw me deeper. I want to be with you, and I live to worship you. And I live to Worship you. my Jesus, you're
the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I'm giving you new songs, songs of deliverance. Memberimu lagu-lagu pembebasan. Lebih dari 7 laki-laki. Aku menaruh roh yang kuat di dalam dirimu. Kau tidak lemah seperti yang kau katakan. Aku tahu kelemahanmu. Aku pula yang memberimu kelebihan. Tanganku akan kuat ke atas, di atasmu. Lebih dari 7 laki-laki. Rohmu akan kuat di dalam menyembah, dalam bersorak untuk Tuhan. When the music Syura matakan ino tanana na yuto karna inana mutakana nana matakaya nana matakaya shana nana matakana inana matakaya nana matakaya ramatakaya shana nana matakara nana matakaya parala matakaya shana urama kapatakaya shana nana matakaya ramatakaya parama. something that's the Teach him, that will bless teach you. him, Lord, to honor you. I'll be Teach him to honor you more and more. for the song it is. Continue your grace in his It's life. not what you have Continue to required. use him longer, further, lebih jauh, lebih panjang. Through the waitings of You're looking into my heart. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, mari kita mengarahkan hati ke Tuhan. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about worship him, worship him. I'm sorry, Lord, for the things I've Ya Tuhan, And it's all about you. aku dedikasikan semua tim ini untuk kemuliaan nama-Mu. I'm coming back Back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yang terakhir saya minta semua yang di depan, gak apa-apa belum dapat giliran didoakan, berbalik arah ke jemaat. Seperti Salomo setelah dia masuk ke hadirat Allah, dia keluar memberkati jemaat itu. Ulurkan tanganmu ke depan, ke arah mereka, jemaat juga angkat tangan. Mari kita saling memberkati. Oh, continue to bless them. Mari kita semua berbahasa lidah, Ramaka Patakaya Shana.
Semua yang menangkat perkakas di rumah Tuhan yang Tuhan kuduskan dan kuduskan, sucikan dan sucikan. Sekarang waktunya just bless the congregation. Berkati dari ruangan ini, from this place unto the nations. Dari tempat ini ya Tuhan, let your glory fall, let your glory fall, let your glory fall. From here to the nations, from this room to the nations. Oh, oh Tuhan, berkati jemaatmu yang kau cinta. Terima kasih boleh melayani mereka di dalam namamu, mewakilimu. Bless them with your presence. Berkati mereka dengan hadiratmu. Berkati mereka dengan hadirat Allah. Limpahkan, curahkan. Let your glory, let your glory, let your glory fall in this place. Oh Rama Mama, let your glory fall. Oh Rama Mama, sembah Tuhan. Oh Rama. Terus, terima impartasi, terima impartasi. Terima impartasi, terima impartasi. Terima hadirat Allah dari ruangan ini sampai ke seluruh penggembalaan gereja Mawar Ziarah. Dari Sumatera sampai Papua. Mengalirlah hadirat Allah. Mengalirlah, bangkitkan spirit of worship. Roh penyembahan yang benar. Yang sudah dibersihkan. Yang dikuduskan oleh darah Yesus yang suci. Oh Tuhan, alirkan roh penyembahan ke seluruh bangsa-bangsa dari tempat ini, dari Jalan Cempaka ke semua gereja satelit kita. Tuhan, alirkan hadirat-Mu, berkati jemaat-Mu. Bless your church, bless your congregation, bless your people. Lord, I love to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Sama-sama angkat tanganmu. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Sama-sama. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I Want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice. of praise.
Biar hari ini apapun yang kami dengar, bukan sebuah pengetahuan, tapi biarlah ini menjadi sebuah impartase kehidupan yang mengubah kami Tuhan. Betapa dicintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Hati kami hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Menjadi bagian yang paling penting sebab worship itu yang mengubah hidup kami. Biar kami boleh belajar untuk melihat ini sebagai kepentingan kerajaan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Ketika kami worship ada banyak yang berubah di hidup kami. Engkau tidak pernah berubah. Tapi kami yang harus terus berubah. Supaya Yesus semakin ditinggikan dalam kehidupan kami. Dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Supaya nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Betapa kami mencintai-Mu. Betapa kami mencintai tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau telah berbicara buat kami. Dan biar kehidupan kami diubahkan oleh karenanya. Sekali jemaat angkat kedua tanganmu. Biar terimalah, biar terus kerinduan akan Allah. Rasa lapar dan haus akan Tuhan itu ada padamu setiap waktu. Dan itu yang membawa pada kemenangan oleh karena Kristus ditinggikan lewat kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.